Kembali di iNews Sore bersama saya, Stefani Patricia. Pemirsa, ratusan sopir angkutan kota di Ambon, Maluku sempat adu mulut dan nyaris bentrok dengan polisi ketika menggelar aksi mogok menuntut agar tidak membangun lapak pedagang di Terminal Mardika. Akibat demo ini, pelajar dan warga terpaksa jalan kaki untuk beraktivitas. Aksi yang dipusatkan di kantor Gubernur Maluku dan sejumlah ruas jalan di kota Ambon ini diwarnai adu mulut dan nyaris bentrok. Sopir angkot menilai pembangunan lapak pedagang akan berdampak pada menyempitnya keluar masuk arus transportasi. Selain lapak, mereka juga memprotes soal transportasi online yang mematok harga murah sehingga mengurangi pendapatan mereka sehari-hari. Akibat aksi yang dilakukan oleh ratusan sopir yang tergabung dalam Asosiasi Sopir Angkot Ambon, pelajar sekolah dan warga pengguna angkutan umum terpaksa memilih jalan kaki lantaran tidak ada angkutan umum yang bisa ditumpangi. Pak Gubernur makan berapa? Yang ada dalam terminal, kenapa banyak di Kota Ambon? Kenapa tidak bisa apa lagi? Membantu bagaimana? Ya, pedagang sudah tutup jalan. Kita ke informasi lain, pemirsa, berikut adalah detik-detik Kapolda Jambi diselamatkan dari lokasi kecelakaan helikopter. Sebelumnya, penyelamatan Kapolda Jambi sempat terkendala cuaca buruk hingga harus ditunda beberapa kali. Tahan bawah. Nyosor itu. Nyosor Bapak, nyosor. Kasih pakai kaki, arek napas dulu. Arek kaki. Arek napas dulu. Jangan dipijak, perhatikan. Ya, anunya. Tuh. Ya, sini ya. Main dulu. Sebelah kanan. Ya. Kita geser ke atas dulu. Geser ke atas dulu. Dan geser ke dulu kan. Masih naik. Ya. Siap, ya. Siap. 1, 2, 3. Sebentar. Tunggu. Tarik tengah, Bang. Putar. Nah, pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan Kopda Ahmad Nofrizal dan Letkol Pas M Junaidi dan Yun 462, anggota TNI yang terlibat langsung dalam proses evakuasi Kapolda Jambi. Selamat sore, Letkol Junaidi dan Kopda Ahmad Nofrizal. Selamat sore Mbak Stefani. Baik, mungkin Pak Junaidi terlebih dahulu kami hanya bisa melihat dari video-video yang beredar ya Pak. Dan yang kami tahu upaya evakuasi ini sempat tertunda beberapa kali karena cuaca buruk dan sebagainya. Bisa ceritakan Pak seperti apa sebenarnya kondisi di lapangan proses evakuasi Kapolda Jambi dan rombongan? Baik, terima kasih Mbak Stefani. Saya akan menyampaikan kendala kita pada saat pelaksanaan evakuasi di lapangan. Jadi semenjak kita masuk di hari Senin, itu kita sudah mendekati ke sasaran dengan posisi kita, yaitu sudah berada di PLTA Kerinci. Kalau kita tarik garis lurus ataupun menggunakan GPS, itu jarak kurang lebih 8 km. Tetapi dengan kontur medan yang begitu berat, yang saya dapat informasi untuk jalan darat sendiri dibutuhkan waktu kurang lebih sehari semalam, sehingga
untuk evakuasi udara tidak dapat kita laksanakan. Tidak dapat kita laksanakan karena cuaca yang sangat buruk ataupun tidak memungkinkan untuk dilaksanakan penerbangan untuk approach ke TKP ataupun tempat kejadian heli crash tersebut. Hal ini yang menjadi kendala bagi kita dalam sana evakuasi. Apabila kalau pada saat itu kemarin cuaca mendukung, mungkin di hari Senin itu Bapak Kapolda sudah bisa kita laksanakan evakuasi. Demikian, Mbak Stefani. Baik, sampai akhirnya tetap menggunakan jalur udara ya Pak ya? Ya, betul Mbak Stefani. Baik. Alhamdulillah di hari kedua kita coba tetap memaksakan untuk masuk, kita cari sela-sela dan ternyata alhamdulillah cuaca bisa mendukung di saat itu, langsung kita eksekusi untuk pelaksanaan evakuasi Bapak Kapolda beserta personil. Baik, izin saya ingin ke Kopda Ahmad Nofrizal, Pak Junaidi. Kopda Nofrizal, Anda tahu tidak aksi Anda pada saat memegang erat tandu yang mengangkut Kapolda Jambi ini saat ini viral di media sosial dan menuai banyak sekali pujian. Mungkin bisa diceritakan, kami melihat di video itu sepertinya cuacanya anginnya kencang sekali ya sampai tandunya berputar-putar. Bisa ceritakan pengalaman Anda pada saat itu seperti apa, Kopda Nofrizal? Ya, mungkin saya sebagai eksekutor diperintahkan oleh komandan untuk melaksanakan evakuasi Bapak Kapolda. Pada saat sudah kesasaran, sudah mengambil Bapak Kapolda naik. Pada saat sudah mau mendekati dengan pintu heli, itu karena terjadinya balance, tidak keseimbangan. Jadi itulah terjadi perputaran pada saat mau memasuki heli. Hanya terjadi balance saja. Pada saat berputar-putar itu sempat ada mungkin rasa takut atau kehilangan keseimbangan atau akan lepas pegangannya atau seperti apa pada saat itu, Pak Nofrizal? Untuk rasa takut, saya rasa tidak, karena itu sudah tugas kami untuk membantu sesama. Maka dari itu apapun yang terjadi, saya tidak boleh melepas daripada pegangan pada Bapak Kapolda. Tapi pada saat itu Anda menggunakan safety belt kan, Pak Nofrizal? Saya menggunakan satu safety di perut, dicantolkan ke drag bar beliau. Pada saat atau sebelum, pada saat dan setelah evakuasi sempat mengobrol langsung dengan Kapolda Jambi, Pak Rusdi? Untuk ngobrolan sudah tidak ini lagi karena kondisi yang dialami sama Kapolda itu sudah memburuk, makanya beliau hanya memejamkan mata saja, hanya mendengarkan apa instruksi dari saya. Saya bilang tenang, maka beliau mengikuti. Setelah berhasil dievakuasi, kemudian dibawa ke rumah sakit, sudah sempat bertemu lagi dengan Pak Rusdi? Kami alhamdulillah sudah sempat lagi bertemu dengan Bapak. Ada yang disampaikan dari Pak Rusdi, Pak Nofrizal? Mudah-mudahan kondisi Bapak Kapolda cepat membaik. Itu saja, Pak. Baik, Pak Junaidi, kalau dari Danion 462 ini sendiri, kemarin ada berapa personil yang diterjunkan untuk ikut dalam misi penyelamatan rombongan Kapolda? Baik, Mbak Stefani, untuk kita satu tim yang kita siapkan kemarin sebanyak 7 personil, tetapi pada saat kita mau melaksanakan eksekusi pada hari itu hanya 3 personil saja yang terlibat di dalam eksekusi tersebut, yaitu saya sendiri selaku yang tertua dari tim SAR tersebut dan bertindak sebagai jumping masternya, sedangkan Kopral Ahmad ini bertindak sebagai eksekutor untuk melaksanakan evakuasi turun langsung ke sasaran. Dan 1 personil lagi sebagai cadangan sekaligus melaksanakan tugas dokumentasi kegiatan tersebut. Yang mana dokumentasi tersebut dalam setiap kegiatan akan dijadikan sebagai evaluasi pada setiap kegiatan. Artinya total berapa waktu yang dibutuhkan Pak dalam misi penyelamatan kemarin? Jadi
pada eksekusi kemarin, kita dari rilis menggunakan voice dari atas heli itu diturunkan kurang lebih 2 menit. Terus helikopter melaksanakan hover tempat itu kurang lebih 18 menit. Sehingga kita tidak melaksanakan holding di area di sekitar situ. Kalau kita holding, dikhawatirkan terjadi lagi penutupan daerah yang kita laksanakan evakuasi tersebut. Karena kabut yang cukup tebal, sehingga kalau kita berpindah tempat akan tertutup lagi, sehingga kita tetap bertahan di situ untuk tetap tidak bergeser dari tempat evakuasi. Demikian. Pak Junaidi, pada saat Anda pertama tiba di TKP, seperti apa sih kondisi dari ke-8 korban kecelakaan heli ini? Kalau kami dari atas, kebetulan kan kami observasi langsung dari atas, yang melihat memang situasi medan cukup berat. Terus informasi yang kami dapatkan, kondisi Bapak Kapolda agak sedikit drop. Begitu juga saat tiba di atas pesawat, di atas heli, kita melihat beliau juga sama juga kondisi agak kurang membaik, sehingga di atas langsung dilaksanakan tindakan pertama medis oleh tim dokter yang sudah kita bawa di dalam heli tersebut. Demikian. Selain kondisi cuaca, apa kemarin hambatan terbesar pada saat proses evakuasi berlangsung? Selain cuaca, nah di sana itu tempatnya hutannya cukup lebat, Mbak. Terus posisi korban itu berada di ketinggian kurang lebih 4.800 feet, dan sisi kiri kanan terdapat bukit-bukit yang agak rapat. Hutannya cukup lebat, hutan tertutup, sehingga evakuasi ini menjadi suatu permasalahan. Kondisi dari para korban apakah juga mempersulit Pak evakuasi karena harus lebih berhati-hati dan sebagainya? Sudah otomatis, Mbak, terutama khususnya Bapak Kapolda yang pada saat itu kami dapatkan informasi beliau cukup berat kondisinya, sehingga untuk beliau sendiri kita harus menggunakan berat-berat, Pak. Karena informasi itu si tangan kanan beliau yang patah, terus beliau tidak bisa duduk, dengan kondisi yang sudah 3 hari tersebut otomatis kondisinya kurang baik, sehingga pada saat evakuasi pun kita agak menyesuaikan, tetapi dengan tingkat safety yang kita laksanakan cukup tinggi. Baik, Kopda Ahmad Nofrizal, kemarin pada saat Kapolri ke sana, kami melihat juga sempat bersalaman ya dengan Kopda Ahmad Nofrizal. Apa yang disampaikan oleh Kapolri, Kopda Ahmad? Ucapan terima kasih. Baik, kemudian apakah ada hal lain yang disampaikan dari Kapolri kemarin? Untuk ucapan lainnya tidak ada, Mbak. Baik, Kopda Ahmad, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Kapolda Jambi dan juga rombongannya yang lain yang saat ini kita sangat bersyukur tentunya sudah berhasil dievakuasi dan sedang dalam perawatan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depannya kita lebih safety lagi, tidak ada lagi terjadi insiden yang telah terjadi di Jambi. Baik, Letkol Junaidi dan Kopda Ahmad Nofrizal, terima kasih sekali sudah meluangkan waktu bersama kami di AINews Sore. Dan tentunya kami ikut mengucapkan terima kasih atas keikutsertaannya dalam misi penyelamatan Kapolda Jambi dan rombongan kemarin. Selamat bertugas kembali, Bapak-Bapak. Pemirsa, seorang anak pejabat di Direktorat Jenderal Pajak Kemenkyu tega aniaya seorang pelajar. Selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi.